Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam akhlak. Oke, selamat datang kembali Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di WRE Learning Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya kebetulan ditunjuk saat ini menjadi host untuk podcast yang sangat spesial hari ini. Perkenalkan, saya Reza. Kebetulan saat ini saya ditugaskan di Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II. Oke, pada kesempatan kali ini kebetulan tema kita sangat fenomenal, sangat keren banget pokoknya, saya janji gitu ya. Kita akan mengangkat tema terkait dengan apa itu relawan bakti BUMN. Oke, mungkin teman-teman sekilas sudah pernah mendengar begitu ya, mungkin bahkan ada yang pernah mengikuti kegiatan ini. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan kupas semuanya dari mulai apa itu relawan bakti, bagaimana teman-teman nanti untuk mengikuti kegiatan relawan bakti ini dan apa tips and triknya gitu ya, supaya teman-teman semua nanti bisa bergabung di relawan bakti BUMN. Nah, kali ini kita kebetulan ada 3 orang narasumber yang memang sangat inspiratif buat saya begitu ya. Inspiratif. Cile. Ya, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu masing-masing siapa saja narasumber kita. Kebetulan kita punya 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Kita mulai yang pertama dulu dari yang sebelah kiri saya. Silakan, ayo siapa namanya? Halo, saya Sarah dari Divisi TJSL. Saya di Perum Jasa Tirta II kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun, oke. Sebelumnya sudah pernah mengikuti relawan bakti BUMN? Sudah, oke. Tahan sampai situ. Oke, tahan dulu. Tahan. Kita bakal ngobrol banyak nanti. Selanjutnya, ibu kita yang cantik ini. Baik, insan BUMN, perkenalkan nama saya Ratna Ningsih. Saya dari Divisi Sumber Daya Manusia, bidang pengembangan organisasi dan hubungan industrial di Perum Jasa Tirta II. Sudah bekerja kurang lebih 22 sampai 23 tahun. Oke, masa kerja yang tidak kita bilang cukup singkat. Lama juga ya, 23 tahun. Oke. Ibu juga sudah pernah ya ikut relawan bakti BUMN? Ya. Tahan sampai di situ. Oke. Selanjutnya, Mas kita yang sangat ganteng ini. Dari mana nih narasumber kita? Perkenalkan teman-teman, saya Yoga Sidik Perdana dari Seksi Telaga Sari, Unit Wilayah 2. Saya sudah bekerja di Perum Jasa Tirta II selama hampir 9 tahun. Tepatnya Desember ini 9 tahun. Oke, 9 tahun. Dipanggil Mas Yoga ya, betul ya? Oke, Mas Yoga udah 9 tahun. Saya dengan Mas Yoga ini satu angkatan gitu ya. Jadi kita sudah kenal dekat gitu ya. 2014 sudah. 2014 kita masuk. Jadi kita lengkap nih narasumbernya dari yang paling muda gitu ya. Sampai dengan yang paling tua dong saya ya. Saya nggak bilang gitu. Nggak apa-apa. 6 tahun, 9 tahun, 23 tahun. Dan semuanya itu bersemangat loh buat ikut relawan bakti. Oke. Kita langsung ajak ngobrol satu-satu. Oke ya. Mungkin saya mau bertanya dulu sebetulnya ya. Apa itu sebetulnya tuh relawan bakti BUMN gitu ya. Ini tuh apa bentuknya, kegiatannya itu seperti apa? Mungkin ini perlu untuk diketahui oleh teman-teman utamanya di Perum Jasa Tirta II. Oke, saya kasih kesempatan dulu ke siapa nih? Gue hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang tanggal 11. Berarti Bu Ratna dulu. Oke, baik. Saya sih bukan di TJSL ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau pengetahuan tentang TJSL mungkin minim ya. Cuma
tahu dari baca-baca, kemudian pernah mengikuti yang namanya relawan bakti BUMN, jadi ya menyimpulkan sendiri mungkin ya. Relawan bakti BUMN menurut saya mungkin suatu wadah atau program dari Kementerian BUMN sebagai komitmen perusahaan-perusahaan BUMN terhadap pembangunan berkelanjutan, baik di bidang terhadap pembangunan berkelanjutan di masyarakat, khususnya di Indonesia, terkait mungkin bidang ekonominya, sosialnya, lingkungannya, ataupun mungkin pendidikan ya, semacam itu. Jadi komitmen perusahaan BUMN ya. Komitmen perusahaan BUMN dalam CSR. CSR. Oh, CSR berarti kalau CSR itu kaitannya sama TJSL ya? Ya. Ya, itu tadi mungkin sekilas ya apa itu relawan bakti BUMN yang disampaikan oleh Bu Ratna. Sekarang kita mau ngobrol banyak nih. Kebetulan saya udah nggak sabar banget ini mau mendengar pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari para narasumber ini. Mungkin yang pertama dari Sarah. Sar, gimana Sar? Pengalaman kamu selama mengikuti relawan bakti, tahapanmu udah nyampe mana? Udah 3 kali ya. Udah 3 kali. Batch 2, batch 3, sama batch 4. Oke. Batch 2 belum dikasih kesempatan. Belum dikasih kesempatan. Batch 3 kebetulan dikasih kesempatan sampai tahap 1. Bikin video gitu kan. Untuk melanjutkan tahap keduanya. Batch 4 kemarin terakhir belum dikasih kesempatan juga. Jadi kesimpulannya gagal. Berarti waktu itu batch 2 penempatannya di mana waktu itu? Batch 2 waktu itu sempat ngambil di Bali. Di Bali. Di Bali. Bali ya? Bali atau Jogja saya lupa. Kalau untuk penempatan yang kedua, yang ketiga itu di KN Nusantara. Wih, jauh ya. Keren. KN untuk yang ketiga, yang keempat terakhir kemarin ngambil di Jogja. Di Jogja. Sleman. Itu seleksinya sama aja dari batch 2, batch 3, batch 4 tuh sama? Sama aja. Jadi kita seleksi data diri, terus mencantumkan sosmed ya, IG, TikTok, terutama. Terus kita ngisi esai. Esainya tentang apa sih kalau boleh tahu waktu itu? Sesuai dengan tema. Kalau yang saya isi, tema. Iya. Waktu itu saya ngisi tentang edukasi ya. Edukasi. Panjang itu esainya? Panjang. Esai pas curhat? Curhat sih. Lebih ke curhat nih kayaknya. Seperti curhat sih. Curhat ya. Berarti itu seleksi untuk yang tahap pertama ya? Iya. Terus yang seleksi tahap keduanya udah sampai buat video? Video, betul. Videonya tentang apa? Motivasi. Iya. Lah kamu termotivasi nggak waktu itu? Motivasi banget itu udah paling. Tapi mungkin belum dikasih kesempatan ya. Nanti nyoba lagi lah batch 5. Terus bertarung. Keren semangatnya ya. Semangat. Batch 4 berarti cuma sampai tahap pertama juga ya? Batch 4 ya sampai tahap pertama. Menarik. Itu kalau dari Sarah. Selanjutnya aku mau dengar nih dari Mas Yoga dulu. Mas Yoga, boleh diceritain yuk pengalaman untuk mengikuti relawan bakti? Saya sudah daftar di batch ketiga dan batch 4. Alhamdulillah belum dikasih kesempatan buat lolos. Sama belum ada kabar baik. Seharusnya begitu ya, belum ada kabar baik. Siapa tahu nih nanti ditonton nih sampai ke para panitia-panitia. Iya, jadi ini kasihan banget ini. Mas Yoga udah 2 kali. 2 kali. Nih Mbak Sarah udah 3 kali. Oh ya nanti kesempatan kedua selanjutnya batch mungkin 5. bisa dikasih kesempatan. Amin. Namanya siapa? Yoga namanya siapa? Ditekankan Yoga dong. Sidik, Perum Jasa Tirta 2. Dari Perum Jasa Tirta 2. Oke, berarti waktu itu batch 3 ya? Batch 3 pertama kali daftar. Batch 3 pertama kali daftar. Ya. Alhamdulillah di batch 3 sudah mencoba sampai ke tahap 2, tapi belum rezekinya. Iya. Oke. Berarti udah sampai bikin video? Sampai bikin video. Perkenalan isinya, terus motivasi kenapa mengikuti program relawan bakti BUMN ini. Boleh ceritain nggak dulu motivasinya apa? Kalau dulu yang saya pilih di batch ketiga itu motivasinya
Saya pernah mengenyam di pendidikan di Banyuwangi itu. Oh, Kebetulan yang saya pilih di batch ketiga itu Banyuwangi, yang batch keempat itu Malang. Nah, batch ketiga itu di Banyuwangi itu karena saya dulu pernah sekolah tuh di Banyuwangi 3 tahun ya. Sekarang kita udah kerja nih, pengen dong kita mengabdi lagi ke sana, pengen berbagi ya, bersama BUMN di program Relawan Bakti BUMN ini. Itu sih motivasinya. Motivasinya Iya, situ ya. pengen mengabdi kembali ke sana. Kampung, pulang kampung. Ya, Pulang kampung Mengabdi ke ya. kampung. ya Wah, seru. Terus yang keempat kemarin di mana? Malang. Di Malang. Dia di Malang. juga. Tapi Itu baru sampai batch- nggak lolos tahap pertama juga sampai nggak tahap lolos. pertama aja? Iya, Oke. nggak lolos. Sama nggak sih sebetulnya model seleksinya itu pada waktu itu? Kalau yang saya tahu di batch ketiga, 4 itu sama ya. Pertama tahap pertama, lalu yang pertama isi esai itu sampai motivasi juga apa. Terus yang mau ke tahap kedua itu bikin video. Nah, yang bikin video yang nyeleksi alumni relawan Bakti BUMN. Oh, alumninya. Iya, alumni. Habis itu baru dinilai oleh para alumni, baru nanti ada pengumumannya. Itu diumumkannya di sosial media, sosial media. di web. Di webnya BUMN, Oh, Kementerian. di BUMN. Iya, di Instagram juga ada. Instagram. Dia juga ada. Iya. Ya, masif sih ya waktu itu ya. Iya. Iya. kegiatannya. Semua perusahaan BUMN juga kan menginfokan kalau ada program Relawan Bakti BUMN. Oke. Itu kalau misalkan dari yoga. Nah, selanjutnya nih dari Bu Ratna. Bu Ratna, ayo diceritakan Bu. Kalau saya baru pertama kali ikut di batch 4 kemarin. Bulan apa ya? Agustus awal nggak salah ya? Juli ya? Agustus. Iya. Agustus awal ya? Ya, sekitar Agustus. Agustus awal kalau nggak salah pembukaannya itu. Ya, alhamdulillah lolos. Ya. Lolos di Selamat, Akhirnya, selamat. akhirnya langsung kita lolos ya alhamdulillah punya. di Desa Penglipuran Bali. Desa Penglipuran Itu Bali. pilihan pertama. Pilihan kedua waktu itu ke Irian Jaya. Tapi lolosnya yang di pilihan pertama. Pilihan pertama di mana Bu? Di Balinya Bu? Di Desa Penglipuran Bali ada 3 tempat sih, di Tanjung Benoa, kemudian di apa ya namanya Desa Penglipuran, sama satu lagi itu di Sanur. Di Sanur. Ibu pilih di Desa Penglipuran. Enggak, maksudnya si batch 4 itu yang di Bali itu lokasinya 3 lokasi. Oh, 3 lokasi. Kebetulan Ibu dapatnya di Desa. Memang dapatnya di Bali di 3 lokasi itu. tiga-tiganya keliling terus. Kita pindah-pindah Oh, gitu. pindah-pindah. Iya. Kirain menetap enggak ya? Nggak menetap Tidak. di satu tempat ya. Ya. Program Relawan Bakti ini serentak di Indonesia. Jadi waktu itu kan menjelang Hari Kemerdekaan juga ya. Jadi serentak diadakan di 10 lokasi. Ada yang di Jayapura, Sragen, Namlea, Menasah, di Aceh Menasah ini kalau nggak salah ya. Kemudian di Malang, Kulon Progo, Sukabumi, Penglipuran ini yang di Bali, kemudian Pandeglang dan Lombok. Iya, itu serentak memang waktu itu. Cuma waktu itu memang saya daftar yang di pilihan pertamanya Bali, pilihan keduanya di Jayapura, di Irian Jaya, Papua. Terimanya di Bali. Terimanya di Bali. Pilihan pertama. Nah, kami mau tahu nih Bu, sebetulnya berapa sih jumlah partisipan yang mengikuti Relawan Bakti batch 4 ini Bu? Kalau berdasarkan surat yang saya terima, memang suratnya kan ditujukan dari Kementerian ke Perum Jasa Tirta, ke Direktur HC ya. Dari situ tersurat sih jumlah peserta yang daftar untuk batch 4, totalnya itu 8.096 orang. Bentar, ulangin berapa Bu? 8.096 orang. 8.096 orang. Iya. Oke. Ya. Diambil berapa? Dari Yang yang diambil? diambil lolosnya itu hanya 100 orang. Luar biasa. Iya, hanya 100 orang. 100 orang 100 orang. dinyatakan dari 8.096 yang apply. Ya. Wow. Ya, saya juga termasuk lucky ya karena baru pertama langsung lolos. Ya, alhamdulillah. Dan kolonial pula. Nah, itu. Kolonial gitu Iya. kan. Bingung kan? Kenapa coba? Kolonial Tapi pula. jiwanya masih muda ya Bu. Iya, semangat muda. Berarti manggilnya Kak aja mungkin ya. Jangan Bu. Kalau iya. Tapi memang tidak harus milenial sih setahu saya, karena kemarin kan tidak ada batasan usia. Setahu saya di masing-masing batch itu juga
ada yang seniornya. Mungkin ya ada ya. Ada. Kemarin juga ketika ada reuni kecil terkait relawan bakti BUMN di Jakarta, saya juga bertemu dengan beberapa orang yang dari BUMN lain memang sudah mungkin seumuran dengan saya. Tapi saya tidak disangka ini kok kolonial. Berarti tidak terbatas seperti hanya milenial saja, gitu ya, Bu. Betul. Terbuka untuk seluruh karyawan BUMN. Nah, BOD-1 pun bisa ikut. Tuh. Setahu saya baca di persyaratannya itu yang kemarin di batch 4, BOD-1 pun boleh. 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 Jadi ini terbuka nih teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, terbuka untuk siapapun. Jadi relawan bakti BUMN ini nggak hanya untuk milenial aja ya Bu ya? Iya, betul. Ya, tapi juga untuk seluruh generasi dan karyawan aktif mungkin ya Bu? Iya, karyawan aktif BUMN. Oke. Bu, ceritain dong pengalaman seleksinya kayak gimana buat pelajaran nih, buat Mbak Sarah dan Mas Yoga. Iya, seleksinya sama tadi kayak Sarah cerita dan Yoga cerita. Ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 waktu itu kita ngisi Google Form yang isinya itu data diri, kemudian pencantuman sosmed, kemudian ada esai. Mungkin esainya itu yang agak panjang ya. Nah, menurut infonya sih setelah saya tahu di sana dan memang kebetulan waktu itu Pak Deputinya datang, beliau juga menjelaskan ternyata memang bagaimana esainya itu, bagaimana kalian bisa meyakinkan Pak Erick Thohir seperti itu. Iya, meyakinkan Pak Erick Thohir bahwa kalian patut dipilih. Itu sih, iya. Bagaimana motivasi kalian? Motivasi Ibu apa pada waktu itu, Bu? Waktu itu memang kebetulan saya kan bukan orang TJSL ya, tapi pengalaman TJSL dulu pernah sih, karena waktu dulu saya juga sempat di divisi umum 10 tahun. Kadang ikut sih kegiatan TJSL kayak Gemar Ramadan, dulu ada ya di Perum Jasa Tirta 2, keliling sampai ke nyebrang danau itu. Saya cantumkan juga pernah pengalaman seperti itu. Yang pertama saya cantumkan. Jadi terkait mungkin pengalaman kita ya di TJSL. Kemudian selain yang pengalaman di perusahaan, mungkin di luar perusahaan ada apalah mungkinnya suka apa. Yang hubungannya dengan kegiatan sosial. Nah, terus motivasi yang paling utama sih karena mungkin saya bukan orang TJSL, jadi saya ingin tahu. Saya tulis di situ ingin tahu, ingin tahu kegiatan nyata relawan bakti ini TJSL ini terhadap masyarakat itu apa gitu. Diupload saya cantumkan. Waktu itu di Instagram gitu, enggak ya? Apa? Diupload enggak motivasi kita gitu? Enggak, kalau itu kan dalam Google Form isian. Oh, hanya Google Form. Cuman kalau video juga nyebutin ya motivasinya. Iya, kalau yang video memang nyebutin, cuma nggak sejelas di esai. Kalau di esai kan kita bisa ngeluarin kayak curhat tadi ya, dibilang. Saya tulis memang saya ingin tahu, saya bukan orang TJSL, saya ingin tahu dan berkontribusi nyata. Saya bilang seperti itu, ingin berkontribusi nyata di kegiatan relawan bakti ya gitu. Motivasinya sama Bu, tapi tetap saya nggak lolos juga. Selain itu mungkin saya bilang kalau saya ya bagus-bagusin sedikit lah. Saya humble gitu loh. Terus kuat gitu lah. Mentalnya kuat kayak gitu lah. Mungkin bisa adaptif juga orangnya kan terkait implementasi akhlak toh. Itu aja dicocok-cocokin sama akhlak. Salah satu tahapan terseleksi itu kan ada kaitannya dengan video ya, pengumpulan video. Nah, sebenarnya apa sih yang harus disampaikan di video gitu ya, di dalam seleksi relawan bakti ini? Kalau video sih waktu itu saya memang ada beberapa ketentuan ya di situ ya. Dibilang bahwa durasi video paling lama 3 menit. 3 menit, iya 3 menit, maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Kemudian harus menyampaikan perkenalan, kemudian terkait motivasi kita. Dan saya coba lihat-lihat dulu ya video-video yang sudah searching lah, kita searching lihat contoh-contoh yang lain, gimana sih yang menarik gitu kan. Ya akhirnya rekaman juga tuh saya dibantu dari tim WLD, Warning Center, dari WRE ya, dibantu sama timnya Bu Fitri Asari ya. Bikin nge-take video di beberapa lokasi yang menurut kita eye catching lah untuk di shoot ya. Ada di kantor pusat kalau nggak salah waktu saya bikin shoot video
ya perkenalan diri, bikin pertamanya pembukaan pakai pantun-pantun yang bantu juga kan? Bantu juga Saya bikin megangin pantun. kamera gitu. Sama Ya. megangin teksnya. Iya. Terlibat juga Iya, ternyata. betul, terlibat Pak Reja Iya. juga. Jadi kita waktu itu bertiga ya Pak Reja ya bikin video. Sehari sebelum ya. Sehari itu malah. Sehari sebelum. Siang ya Bu ya Siang. waktu itu ya. Sampai Kita sore. siang sampai sore langsung dibantu tim dari Iya. WRE, Learning Center, diedit, langsung jadi. diposting. Malamnya diedit-edit gitu aja terkait motivasi sih sebenarnya. Mungkin ada motivasinya harus tertuang juga di situ. Kemudian terkait juga program di Bali itu yang kita mau tuh apa gitu, yang kita tahu itu apa, tentang apa di sana, dikaitkan aja di video kita. Kalau saya seperti itu. Dan kalau menurut dengar-dengar sih memang video itu harus unik katanya dan harus otentik. Pada waktu itu uniknya seperti apa Bu? Kalau boleh tahu? Nggak tahu uniknya di mana ya. Cuma kalau memang saya bikinnya ada pantunnya. Kalau yang lihat yang lain-lain sih kayaknya nggak ada. Ada uniknya mungkin di pantunnya itu pembedanya ya daripada yang lain. Kemudian otentiknya itu mungkin harus memang karya sendiri kali ya, karya bukan apa ya? Otentik apa sih? Bukan plagiat. Iya, gitu bukan ya. plagiat mungkin ya. Seperti itu. Nah kalau Sar, pada waktu kamu batch 3 ya, bikin video juga. Waktu itu kamu bikin video apa? Motivasi. Kenapa sih pengen ikut relawan bakti BWN di IKN? Ya dituangin aja semuanya di situ. 3 menit juga. Kurang lebih ya kurang dari 3 menit deh. 2 menitan. 2 menitan videonya. Di tag di kantor pusat bareng Mas Yoga Ya, juga sama di Bendungan. Iya. Karena kan memang perusahaan kita itu ciri khasnya Ikonnya ya, Ikonnya. ikonnya itu Bendungan. Mungkin kurang bisa diterima kalau nggak ngikutin BRE kali buat jadi tim suksesnya video itu. Iya, jadi besok lain kali kita bisa minta tolong dan Minta tolong dukungannya. dari Iya, tim WRE. mohon untuk Iya. tim BRE dukung kita ya. Iya. Kalau Mas Yoga dulu videonya sama. Sama di kantor pusat, Di kantor perkenalan, lalu ke Bendungan buat jelasin motivasi kenapa saya memilih Banyuwangi. Banyuwangi. Gitu. Soalnya aku juga sempat melihat video kamu. Iya, saya juga sempat lihat. Sempat lihat. Padahal Kamu bagus tadi nggak sih? Bagus loh. Saya sih bagus. Bagus Saya ya? juga sempat lihat videonya Yoga waktu sebelum kita buat kan. Referensi pada Ada waktu kok katanya itu. dulu Yoga. PJT yang ikut siapa? Yoga. Udah dilihat. Ya, belum rezekinya ya. Belum ada kabar baik. Ya. Tapi tetap semangat buat mencoba. Tetap semangat coba. Oke. Hikmahnya di situ ya. Satu lagi sih mungkin Mas Reja, di IG itu katanya sih nggak harus banyak followersnya. Ibu followersnya berapa Bu? Ya lumayan sih. Ada 1000 Bu? Ada Lebih. Tidak harus Yang banyak. follower nggak? punya. Cuma si yang follower kitanya tuh harus yang bagus, katanya seperti itu. Yang ngikutin kitanya, yang followersnya itu harus yang bagus. Oh. Followersnya yang bagus kalau Pak Teddy Barata bilang seperti itu. Followersnya yang bagus, maksudnya bukan Enggak. akun fake kali ya Bu ya? Ya mungkin ya, bukan akun Kan fake. sekarang bisa ya beribu-ribu beli Mungkin, Iya. followers. Beli follower. Iya, seperti itu mungkin ya. Jadi tidak harus banyak followers juga, tapi juga tidak sedikit. Kalau terlalu sedikit kan karena kita juga bekerja ya, kita harus mempunyai social skill ya. Jadi harus bersosial lah dengan teman-teman di lingkungan kerja ataupun mungkin di luar. Kalau yang sedikit juga mungkin kurang ini ya, kurang baik juga. Jadi Harus rajin ngupload konten nggak sih ya sebenarnya itu? Hah? Harus rajin ngupload konten nggak ya? Mungkin ya, tapi nggak harus rajin-rajin juga ya. Tapi setidaknya upload ya, lah, ada setiap tentang kegiatan, apa gitu ya? setiap kegiatan kantor atau kegiatan sehari-hari ada upload aja. Sebelum kita melanjutkan, silakan diminum dulu untuk AMDK kita, AMDK Jatiluhur. Oke. Best. The best. Jatiluhur. Keren. Apapun makanannya, Apapun minumannya. minumannya adalah Jatiluhur. Air de mineral. Terus mau nanya ke Bu Ratna. Iya. Oke. Bu, pada waktu itu kan sudah dinyatakan diterima ya. Itu selanjutnya langkahnya apa lagi, Bu? Apakah memang langsung ke Bali atau gimana gitu? Enggak ya, kita ada briefing sih.
Ada beberapa kali Zoom sempat waktu itu. Kemudian kita juga harus mempersiapkan baik dari sisi fisik karena udah diwanti-wanti ya nanti kegiatannya full loh, terus di Bali itu panas loh, jadi harus staminanya harus oke gitu kan. Terus harus katanya dipersyaratkan lagi harus mengikuti semua kegiatan, tidak ada yang tidak itu. Harus siap jadinya. Biayanya itu dari mana ya, Bu? Kalau biaya sih, nah itu dikembalikan ke perusahaan masing-masing sih. Kalau waktu itu saya ditanggung oleh, alhamdulillah ya ditanggung sama PJT 2 sama Perum Jasa Tirta 2. Ya, biayanya. Berapa hari waktu itu, Bu? Waktu itu karena memang kalau dari Kementerian BUMN-nya sendiri sih 3 hari. Cuma 1 harinya itu Pelindo mengadakan sendiri acara dan 1 hari sesudahnya juga untuk terkait laporan. 7 hari total. 7 Enggak hari? sih. 5 iya. 5 hari Kurang total. lebih 5 hari. Nah, Bu, untuk kegiatan itu sendiri selama 3 hari full di Bali itu kemana aja sih, Bu? Banyak kegiatannya. Melakukan program apa saja sih? Apakah mengajar atau? Iya, banyak kegiatannya ya mungkin dari hari pertama ya. Saya coba ya sesuai ini mungkin ya. Karena saya sudah buat juga sedikit tayangan untuk menjelaskan terkait kegiatan. Waktu di hari pertama itu kita kan ada acara Pelindonya sendiri ya sebelum ke acara yang khusus terkait kementerian. Jadi Pelindo itu memang mengadakan acara tersendiri dulu. Yang di hari pertama itu kita datang dijemput di bandara, kemudian kita ke BMTH ya, Bali Maritime Tourism Hub. Itu lokasi kayak apa ya, pelabuhan gitulah. Pelindo ya, dia udah ngembangin juga pelabuhan tapi include dengan pariwisata nantinya di situ. Kita disuruh lihat proyeknya. Ya bagus sih, memang kita keliling di sana. Kemudian kita ke kantor Pelindo yang di Tanjung Benoa juga. Kemudian diresmikan di sana. Kemudian langsung ke mengajar waktu itu ke SD 1 Tanjung Benoa. Anak-anak SD sih, anak-anak kecil. Dulu waktu kuliah itu seperti kuliah kerja nyata kali. Iya. KKN ya. Hampir-hampir mirip seperti itu. Ya. Iya. Kemudian ngajar di situ ada penari-penari Bali dulu, anak-anak kecil disambut kayak gitu. Bagus, cantik pokoknya. Kemudian kita ngajar, kita dibagi per kelompok sih, dibagi beberapa orang gitu kan. Kelas berapa ya? Waktu kelas 6 kalau salah ya, atau kelas 4 ya, saya lupa. Kemudian setelah itu kegiatan itu kita ke UMKM. UMKM yang di sekitar Tanjung Benoa. Terkait menjelaskan atau memberikan ilmu terkait branding, packaging, kemudian sosmed, dibagi juga per kelompok. Rata-rata UMKM di sana produksi apa, Bu? Makanan sih, makanan khasnya. Iya, makanan kering, makanan khas Bali. Iya. Makanan khas Bali. Jadi cara packaging bagaimana, tapi memang sebelumnya kita persiapan itu loh, materi apa sih nanti yang mau kita sampaikan. Misalkan saya udah tahu nih kalau saya nanti mengajarnya di kelompok branding misalkan ya, dibaginya. Ya kita sebelum berangkat itu kita harus sudah nyiapin materi apa yang mau disampaikan. Kalau misalkan kita mau bawa bahan ajar pun boleh. Saya waktu itu juga bawa bahan ajar. Saya nyiapin dulu sendiri, cari-cari, terus nyiapin bahan ajar sendiri. Dibawa lah ke sana. Jadi pas ke Bali itu kayak bukan bawa banyak banget. Ada 1 dus gede itu bahan ajar semua. Banyak persiapannya. Iya, banyak. Jadi gak hanya bawa koper doang gitu. Koper iya, backpack iya, bahan ajar 1 dus sendiri sama kayak bingkisan-bingkisan kecil buat dibagi-bagi ke anak-anak SD atau di sana kayak gitu, merchandise. Tapi kalau bisa sih memang merchandise-nya terkait dengan perusahaan ya, karena kan itu corporate branding PJT juga gitu. Jadi ada logo-logo PJT-nya. Jadi mengenalkan bahwa PJT itu ini loh. Nah, gitu. Waktu ngajar di SD itu kita terkait ini loh, cita-cita. Cita-cita. Jadi saya nerangin juga bahwa PJT itu perusahaan ini, perusahaan air yang ngelola sumber daya manusia. Kalau kalian nanti punya cita-cita untuk menjadi karyawan BUMN kayak gitulah. Jadi masing-masing relawan. Iya, lebih menjelaskan. Ada yang ada yang ngejelasin tentang KAI mungkin ya, ada yang jelasin tentang apa. Saya jelasin juga tentang PJT 2.
Itu sih hari pertama ya. Kalau hari keduanya padat banget ya. Panjang sih memang. Hari keduanya baru kita tuh ke ini, masih di Tanjung Benoa ya, mengecat itu apa? Kapal ya. Kapal. Water taxi namanya. Water Kapal taxi. Pelindo atau kapal masyarakat ya. Jadi kalau di sana tuh kayak kapal untuk apa ya? Akses, kayak taksi itu namanya water taxi di sana dinamainnya. Water taxi. Jadi kita karena ada disediain kapal satu yang belum diapa-apain, dicat lah semua oleh itu saya lagi ngecat tuh. Iya. Cat. Terus kemudian ada pemasangan itu Sand Edge itu kayak semacam papan iklan terkait UMKM-nya Pelindo di Sanur. Itu. Kemudian sorenya kita baru ke Penglipuran. Penglipuran itu ada belajar menari di sana diajarin kita. Wih susah sekali ternyata menari itu ya. Belajar bahasa Inggris juga Bu? Itu di hari. Banyak orang sana jago-jago kan? Iya ada mengajar bahasa Inggris juga. Untuk anak-anak ini sih yang masih kecil-kecil ya. Karena kalau yang udah dewasa mungkin udah fase. Kemudian hari ketiganya kita sempat ngajar di SMK Bangli ini terkait dengan program pariwisata berkelanjutan karena memang di Bali kan identik dengan pariwisata ya, jadi kita mengajarkan ke mereka apa saja sih yang diperlukan sehingga Bali itu berapa puluh tahun kemudian tetap wisatanya tetap terkenal, tetap lestari gitu kan alamnya. Kemudian setelah itu kita ada menanam bambu ini, revitalisasi hutan bambu di Desa Penglipuran. Memang dekat dengan desa yang bersih itu, ada lokasi kurang lebih 4 hektar itu bambu semua, tapi itu mau dibuat ikon baru pariwisata di sana. Ya mungkin mirip-mirip kayak di Jepang ya, seperti itu. Udah ada sekarang juga kayak gerbang gitunya seperti mirip-miripnya, udah bagus lah. Kemudian selain itu juga kita buat kerajinan bambu ini membantu UMKM juga di sana ada. Terus lagi nih ya, lanjutin lagi ya kegiatan lagi. Kemudian ada dengan UMKM di sana juga itu yang jualan-jualan makanan-makanan snack. Kita coba promote lewat media sosial kita. Makanan khasana tuh apa aja yang dijual. Nah, hari tanggal 17 Agustusnya kita upacara bendera. Kebetulan Pak Teddy waktu itu datang ya. Jadi memang pembina upacaranya beliau. Terus ada kegiatan juga, ada malam keakraban, ada kayak sharing session dari Direktur Muda Pelindo ya. Kemudian bikin laporan deh terakhirnya. Seperti itu. Nah Bu, aku mau nanya Bu, semua rencana yang sudah diimplementasikan di sana itu memang dibuat langsung oleh para pesertanya atau sebetulnya itu sudah dirancang sedemikian rupa mungkin oleh tuan rumah atau gimana ya Bu? Nah itu kalau setahu saya ada memang yang harus kita buat tergantung hostnya. Tergantung host yang melaksanakannya. Kalau ini Pelindo memang beliau kayaknya udah ada IO gitu loh. Ada IO yang mengarrange kegiatan ini, jadi kita hanya mengikuti kegiatan itu. Tapi ada juga saya dengar dari teman saya yang relawan bakti di daerah mana, sebelum mereka berangkat itu mereka diminta dulu apa sih kegiatan yang kira-kira untuk kegiatan ini ada juga yang diminta seperti itu. Jadi tergantung hostnya kayaknya, tergantung BUMN-nya yang punya program CSR-nya di sana. Berarti mungkin beda-beda. Iya, beda-beda tiap tempat berarti. Ada juga yang diminta programnya apa sebelum berangkat. Kalau kita memang tinggal langsung terjun aja gitu, mengikuti semua program. Karena kan dari awal juga sudah dipersyaratkan ya mengikuti semua program yang telah ditentukan. Gitu. Menarik. Iya menarik kan, makanya ikutan aja. Saya melihat Ibu tiap harinya upload itu wajib ya Bu? Wajib. Konten itu? Karena memang persyaratan sebagai peserta waktu itu, jadi kewajibannya sebelum
batas maksimal jam 11.59 ya. Sebelum jam 12 malam besok hari sebelum berganti. tidur? Ya, harus upload kegiatan hari itu. Hari itu. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Di IG, TikTok. Di IG maupun TikTok. Ya terserah sih mau dua-duanya atau pilih salah satu. Kalau saya sih karena dua-duanya ya dua-duanya saja. Ibu berarti mulai aktivitas biasanya jam berapa di sana, Bu? Dari pagi banget pokoknya ya kegiatannya tuh full memang. Emang full ya? Bangun ya pagi sekali. Pagi sekali, kemudian kegiatan selesai Iya, sore. kegiatan malam. sore Malam. enggak, kegiatan jam 7, jam setengah 8 tuh baru selesai. Langsung bikin laporan, Iya, langsung bikin kayak gitulah. upload, Upload, IG, iya. gitu ya. Tiap hari tuh, Bu? Tiap hari, tiap Tiap malam. hari. Berarti harus pintar-pintar cari waktu buat kita merekam ya, Bu? Iya, betul. Jadi sepanjang berkegiatan juga kadang kita shoot gitu, kadang dibantu teman gantian kayak gitulah. Karena memang mungkin karena Bali itu daerah wisata, kemudian memang dia memang ingin mempromosikan ya wisata barunya itu yang terkait hutan bambu Panglipuran. Jadi kita diminta untuk mempromosikan itu juga. Beda mungkin dengan relawan bakti yang di daerah Sleman atau mungkin di mana tidak terkait dengan pariwisata. Jadi tidak harus promosi tiap malam, mungkin beda ya. Setahu saya sih beda juga. Ada yang tidak harus upload. Ada yang tidak harus upload setiap hari ada. Cuma memang pada waktu itu di tempat Ibu harus. Iya, seperti karena itu ya. memang terkait promosi Promosi kayaknya. ya? Iya, promosi pariwisata. Kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun yang lalu ya, kita pernah jadi tuan rumah ya. Iya. Iya, Bulan di betul. tahun ini Tahun juga. ini. Tahun ini ya? Tahun Iya. ini juga ya? Di betul. batch 3 tepatnya. Batch 3. Jadi tuan Kita rumah. tuan rumah. Tuan rumah. Iya. Berarti Yoga, Bu Ratna, Sarah ikut juga di situ nggak? Enggak, kalau Sebagai saya tuan Mas belum. rumah? Yoga dan saya yang terlibat Oh, Iya, masih jadi Yoga. Iya. alhamdulillah sama Mendampingi. Bu Indri dikasih kesempatan buat untuk ikut biar ada pengalaman buat nanti di batch 4. Nah, udah pengalaman juga belum rezeki ternyata. Mungkin pengalamannya kurang banyak lagi ya. Tapi Bu Ratna bisa sekali langsung ya? Nah, itu rezeki berarti ya. Rezeki ya? Rezeki berarti ya. Apa Rezeki. karena saya juga umur senior harus diloloskan itu, Bu? enggak juga Enggak karena juga. setahu saya banyak juga senior yang ikut ya. Di Oh, berarti PJT nggak ada- juga ada beberapa orang ya senior yang ikut ya. Nggak ada batasan umur ya untuk mengikuti Kemarin tuh relawan saya bakti lihat sih nggak ada untuk yang batch 4, tapi yang batch 3, batch 2 setahu saya ada. Makanya saya nggak bisa ikut. Tapi milenial kalah ya kita. Kurang semangat Enggak, apa bukan gimana berarti ya? kalah Lagi, sih. ya, jangan Bukan sampai berarti kalah. Iya. Masih muda. Padahal saya sendiri juga mau pernah ikut. Ayo dong ikut. Iya. Berarti batch 5 harus kita coba ya. Iya, harus coba. Teman-teman juga harus Iya. tetap semangat buat ikut program ini. Karena ya benefitnya banyak ya, Bu? Banyak benefitnya. Mas Yoga, Iya. boleh dong saya tahu waktu itu kan pernah jadi panitia ya di Jatiluhur ya terkait relawan bakti batch 3 ya. Batch 3. Sama Apa saya aja? juga. Sarah juga ya? Iya. Iya, Sarah udah pastilah karena TJSL. Apa aja waktu itu kegiatannya di sini? Sama nggak kurang lebih dengan yang mungkin batch 4? Sama, hampir sama semuanya. Pertama kita ada BUMN mengajar ya. Iya. Waktu itu di SDN Jatiluhur ya. SDN Jatiluhur. Jatiluhur. Habis itu ada kegiatan penanam pohon di Tanam pohon juga ya. Parung Parung Banteng. Banteng. Terus ada kegiatan, kan kita tema intinya eceng gondok. Iya. Itu pemanfaatan eceng gondok dari kita ngambilnya sampai ke produknya. Sampai kita juga bersih-bersih juga. Bersih-bersih eceng gondok juga dong. Angkut eceng gondok itu. Angkut eceng gondok iya, juga. iya. Saya pakai kapal kan. Kita di pinggir kebetulan. Oh, di Ada Jadi yang tinggal pakai ngerabut-rabut kapal, gitu. Ada yang di pinggir. Iya. Oh gitu. Kalau yang buat produk kerajinan kita pakai kapal ya, Iya. mencari Karena nyari yang panjang-panjang. Kalau Panjang-panjang. untuk yang kerajinan, batangnya. batang eceng gondoknya banyak-banyak. Kalau untuk pupuk kita ambil di pinggiran bantaran sungai. Pinggiran sungai. Berarti hanya di lingkup di sini aja ya? Maksudnya nggak keluar-keluar Iya di Purwakarta ya. Purwakarta aja ya? Purwakarta, Full Jatiluhur. 3 hari. 3 hari. 3 hari Purwakarta ya. Paling jauh mengajar di yayasan apa dulu? Sekolahan itu. Kampung Ilmu. Kampung Ilmu. Oh, di yang nyebrang itu ya, Kampung Iya. Ilmu itu ya?
mengajar di sana juga. Di mana kampung lumut? Nyebrang danau Di aja. Tegawaru. Tapi kalau jalan darat juga bisa ya, jauh ya. Jalan darat kurang lebih Jauh. 1 jam, 2 jam. Jadi mendingan lewat pakai perahu. Pakai perahu Lebih itu cepet. Bisa 45 menit kalau nggak nyangkut eceng. Tapi sekarang ecengnya udah Kebetulan bersih waktu ya. itu eceng kita lagi banyak banget ya. Iya, iya. Sekarang alhamdulillah udah bersih. Udah bersih sekarang. bersih. Udah bersih. Seru juga ya. Ya kurang lebih sama lah seperti itu kegiatan. Start jam 4 ya Mas Yoga ya, 4 Iya. pagi. Oh, jam 4 pagi udah Udah mulai Iya. kita standby, Siap-siap. siap-siap. Biasanya olahraga dulu kalau olahraga, gitu. sarapan bareng. Sarapan. Itu yang ngelit siapa pada waktu itu? Kalau pas kita jadi tuan rumah itu kita ini dulu, susun dulu. Dari Dari TJSL. hari pertama, ya dari TJSL, dari hari pertama sampai hari terakhir. Kegiatan hari pertama mau apa aja sih, gitu. Kita susun dulu dan dibantu oleh tim Mas Yoga gitu. Waktu itu timnya ada berapa, Mas? Kalau dari relawan bakti itu ada 11 ya. 11. 10 dari rekrutmen dari program itu, 1 dari kementerian. Kementerian. Dan Satu Jadi dari ada orang kementerian. kementerian. Ada orang kementerian juga yang ikut programnya. Terus kalau dari kita ada kurang lebih 10 ya, iya 10 orang. 10 orang. Plus tim TJSL. Iya, plus dari TSM. Oke. Selama di pengalaman ya, aku mau nanya pengalamannya Mas Yoga sama Mbak Sarah. Yang paling apa ya? Mungkin berkesan kali ya dari program relawan bakti waktu kita jadi host itu, kegiatan yang mana sih? Yang paling berkesan, semuanya berkesan ya. Cuman yang lebih paling berkesannya itu ketika kita produksi eceng ya Mas ya. Iya. Yang tadinya gulma itu dipandang, eceng gondok dipandang Gulma. itu gulma, ternyata bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi penghasilan. Kita dikasih Oleh unjuk masyarakat. lihat, dikasih lihat gitu cara produksinya. Kita ikut turun, Ikut turun juga, mulai bikin enzimatik, humus aktif sampai kerajinan dari eceng gondok. Dan alhamdulillahnya sekarang continue menjadi penghasilan untuk mereka, Untuk UMKM ya. UMKM sekitar Waduk Jatiluhur. Produknya UMKM-nya udah sampai Eropa juga ya? Sudah sampai Eropa. Eropa juga produknya. Begitu? Iya. Iyalah, pasti. Sananya. Keren ya. Kerajinan. Kerajinannya sampai Eropa. Iya. Karena mungkin ya Nama UMKM-nya Bumi khas Kreasi Jatiluhur kalau nggak salah ya. Bumi Kreasi Jatiluhur. UMKM. Apa namanya? Bumi Kreasi Jatiluhur. Sama kelompok tani Jatiluhur. Beda. apa kelompok tani? Kelompok tani Jatiluhur antara pupuk sama Eceng gondok eceng tadi. gondok. Kebetulan kalau yang pupuk itu kolaborasi juga kami Bu. 14 BUMN. Oh iya. Itu Memang kolaborasi juga. lagi ditekankan sih kolaborasi BUMN. Bu Ratna Iya. Apa? nggak tegang gitu kan. Gak tegang sih, tapi justru penasaran sebenarnya. Penasaran. Penasaran. Apa? Dari pengalaman Ibu setelah mengikuti Bakti BUMN Batch 4, ada yang mengajar tentang digital marketing ya Bu ya? Terhadap Ada. UMKM. Apakah Apakah bisa diaplikasikan terhadap UMKM kita? bisa terus ya pasti bisa lah itu karena kan terutama mungkin untuk UMKM yang belum mengenal promote lewat digital itu kayak gimana gitu, itu bisa diaplikasikan, bisa kita terapkan juga di UMKM-nya PJT 2 terkait branding, buat branding itu bagaimana, packaging itu bagaimana, kemudian promote di sosmed itu bagaimana, bisa kita aplikasikan. Iya, ada pesan nih kalau nggak salah waktu saya di sana, dan ada sharing session dari Pelindonya, kemudian dari hostnya juga menyampaikan bahwa kita ini sebagai perwakilan dari masing-masing BUMN untuk menyampaikan ke perusahaan masing-masing bahwa ada jika ada memang program untuk dikolaborasikan agar bisa disampaikan seperti itu. Mungkin nanti PJT 2 nih terutama yang di TJSL, jika ada program bisa dikolabkan gitu. Iya, kolaborasi dengan Pelindo. Seperti Kegiatan itu. apapun Bu. Ya terkait TJSL mungkin ya. Jadi Bu, dari kegiatan Ibu selama di Bali itu kan kayaknya seru banget ya Bu ya. Iya, seru. Seru banget, aku dengar itu juga semoga mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut bergabung ya, bisa diterima. Nah Bu, saya mau nanya Bu, kira-kira ada nggak nih kesan dan pesan terutama ya buat
kita semua yang belum pernah ikut, atau mungkin buat teman-teman kita yang pernah ikut tapi belum mendapatkan kabar baik gitu. Apa nih Bu kita kira-kira? yang gagal. Kesannya ya sangat berkesan ya di sana. Pertama saya bertemu dengan orang-orang yang memang belum saya kenal ya. Jadi bertemu dengan kawan baru dan menambah kawan itu bisa memperluas wawasan dan relasi kita. Terutama tuh untuk yang jomblo-jomblo atau yang masih sendiri itu berkesan juga loh karena kan mungkin Anak dua. menambah ini kan teman, menambah relasi. Bahkan ada loh yang sampai bertemu jodohnya dalam ya setelah jadi alumni kalau nggak salah ya. Ada. Sampai Iya. menikah. Sampai menikah ada. Bismillah. Buat teman-teman Batch yang lima. masih jomblo, masih terbuka kesempatan untuk batch selanjutnya. Kemudian selain itu kesannya ya kita jadi punya pengetahuan baru terkait TJSL. Juga apa ya setiap program ada terkait kementerian juga kita diikut sertakan, pasti ada perwakilan dari alumni relawan bakti karena memang ada grupnya khusus ya untuk alumni. Kemudian untuk pesannya sih jangan patah semangat ya untuk yang belum lolos, Sarah, Yoga dan insan BUMN PJT 2 yang di sana di luar baik BOD-1, BOD-2, 3, 4 maupun staf yang mau ikutan aja. Karena kan kita siapa tahu ya, jangan minder duluan, jangan putus asa duluan, ikut aja, coba aja. Berarti Sarah motivasinya Iya. cari jodoh. Kok jadi ajang biro jodoh? Kita jadi tahu memang terkait BUMN lain dari sisi kan mereka juga nanti cerita, oh di sini gini-gini, di sini gini-gini. Kita jadi tahu kayak benchmark dadakan gitu loh. Kemarin juga saya tanya-tanya sih Bu sama Jasara Harja. Iya. Terus Kan tanya ketemu gimana temen PKB-nya juga. baru toh di sana. Ini kalau di sini gimana sih ininya? Ini gimana sih? Jadi kayak benchmark tapi langsung dapat semua gitu ya ilmunya ya. Tapi waktu itu sulit nggak sih Bu untuk Ibu menjalin relasi dengan teman-teman yang lain gitu ya, dengan satu kelompok gitu ya kan? Waktu itu kalau nggak salah cuman seminggu ya waktunya untuk langsung harus berinteraksi bersama gitu. Enggak sih, enggak sih. Ya memang kitanya juga harus terbuka ya, harus open. Jangan jangan menutup gitu ya. Jangan menutup. Iya. Kita juga harus luas lah, bergaul atau mungkin walau bertemu dengan orang-orang baru. Tapi mungkin kalau khusus saya sih, biasanya karena sudah terbiasa ya bertemu dengan orang-orang baru. Saya juga menekankan dalam video itu, waktu itu aja mungkin inget ya, saya seorang traveler kata saya, jadi saya sudah terbiasa bergabung dengan orang-orang baru dan bisa membur di dalamnya. Seperti itu sih. Jadi kitanya terbuka aja. Jadi memang nantinya udahlah jalanin aja ya. Sudah pas hari pertama briefing juga kita udah ngocol-ngocol banget. Udah seru lah, apalagi anak-anak segede-gede Sarah gini. Saya jadi kebawa gitu lah. Bawa muda ya Bu? Iya. Biasanya ada acara kelanjutannya nggak sih Bu? Dari kemarin selesai di Bali gitu, relawan bakti, kemudian mungkin ada acara-acara selain itu di luar gitu? Kalau di alumninya sendiri, saya di grup sih belum ada ya untuk pertemuan atau apa. Tapi kalau ada pertemuan terkait TJSL, memang kita selalu ikut sertakan. Misalkan siapa nih yang domisilinya deket, ada acara di sini, yang mau datang siapa, ada kuota segini orang, siapa yang mau daftar, boleh daftar kayak gitu. Termasuk 3 tahun akhlak kemarin ada kumpul ya Bu, relawan ya? Iya. Ada kuota khusus untuk alumni relawan. Seperti itu, selalu difasilitasi. Difasilitasi ya. Selalu ada. Ya gitu, jadinya buat kita semangat juga kan. Jadi ada, kita suka ikut kegiatan ini kan jadi bikin gak hanya taunya tentang Kerja. intern perusahaan gitu. Oh iya, satu lagi ada arahan dari Bapak Deputi waktu itu sempat memberikan sedikit pesan mungkin ya untuk perusahaan BUMN bahwa dalam setiap kegiatan intern TJSL-nya melibatkan orang-orang mungkin di luar TJSL ya untuk ikut tahu terhadap pelaksanaan program di intern perusahaan untuk TJSL-nya.
terutama sih mungkin untuk milenial atau siapapun yang bisa diseleksi sih. Kalau yang saya tahu di Pelindo itu memang Pelindo ada program namanya ESR, Employee Social Responsibility. Dia isinya anak muda, memang libatkan dalam semua kegiatan TJSL-nya Pelindo. Jadi selain relawan bakti BUMN kami waktu kemarin di sana, ada juga kelompok ESR yang mendampingi kami. Seperti itu, ikut serta juga dalam program. Untuk ISN-nya sendiri kalau nggak salah mereka juga sama diseleksi ya oleh Pelindonya, cuma yang nyeleksi ya mungkin TJSL-nya Pelindo ya waktu itu, terkait dari sisi medsos, sama seleksinya sih kurang lebih ya hampir sama ya, ditiru lah seperti ditiru lah program relawan bakti tapi untuk intern ya, untuk PJT 2 dari sisi medsos, dari sisi mungkin dia suka punya kemampuan dalam komunikasi atau apa, jadinya terupload gitu. Seperti itu. Sama ya kayak waktu kita jadi tuan rumah ya, ada pendamping dan itu pun sama halnya diseleksi. Ya seperti itu. Ya itu sih. Jadi memang katanya arahan sesuai Pak Menteri ya bahwa TJSL itu kegiatannya tidak untuk diketahui hanya untuk lingkup TJSL saja. Tapi juga mungkin dari bidang keuangan pengen tahu, dari orang hukum pengen tahu, kemudian dari mungkin dari seksi Telaga Sari pengen tahu. Ada, jadi setiap kegiatan ada apa mungkin bisa dilibatkan. Gitu. Boleh tuh kayak gitu, Sar. Kebetulan udah berjalan juga seperti itu. Udah berjalan. Udah. Iya. Setiap kegiatan kita selalu melibatkan milenial. Kegiatan apa? Contohnya kayak kemarin ya Mas, kita jadi tuan rumah relawan, kita juga melibatkan milenial 10 yang sudah diseleksi oleh tim TJSL. Kegiatan dimanapun harus ada perwakilan ya milenial. Cuma mungkin penyeleksiannya harus dibakukan kali ya. Di apa sih namanya? Diresmikan ya. Jadi kita semangat ya untuk ngikutinnya, mungkin teman-teman yang masih milenial. Oh saya jadi perwakilan nih dari ini, seperti saya aja, jadi kan ada rasa bangga sendiri, oh saya jadi perwakilan perusahaan nih dalam relawan bakti, seperti itulah kurang lebih mungkin harus dibakukan atau disahkan dalam suatu program kali ya. Istilahnya buat pemanasan dulu, sebelum mengikuti, sebelum yang di lingkup yang lebih besar yang gitu kan di internal dulu. Ya itulah tadi sedikit banyak kita sudah ngobrol ya dengan Mbak Sarah, Bu Ratna, dan Mas Yoga mengenai relawan bakti BUMN. Nah, harapannya sih sebetulnya setelah kita berdiskusi panjang lebar, teman-teman semua bisa memunculkan motivasinya nih untuk ikut bergabung di dalam program relawan bakti BUMN. Semoga nanti kalau misalkan informasinya sudah keluar ya Bu ya, Mas, Mbak, teman-teman di sini terutama Mbak Sarah, Mas Yoga, dan teman-teman di luar sana yang kemarin memang belum mendapatkan kabar baik bisa ikut lagi dan mungkin bisa berdiskusi dengan Bu Ratna ya. Boleh, ya. Bisa dimentori oleh Bu Ratna karena di sini kan Bu Ratna memang baru Bu Ratna saja gitu yang lolos untuk relawan bakti BUMN gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat. Mbak Sarah terima kasih, Bu Ratna terima kasih, Mas Yoga juga terima kasih udah jauh-jauh datang kemari. Sebelum saya tutup, saya sedikit ada pantun. Nah, apa tuh pantunnya? Ntar ya, saya buka contekan dulu. Oke. Pantunnya begini. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Jangan lupa bawa tali. Cakep. Saat batch 5 hadir kembali. Cakep. Jangan lupa daftar lagi. Daftar. Thank you buat narasumber. Go. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and comment untuk WRL Learning Center. Kita dukung kegiatan kita yang ada di perusahaan ini. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran gitu ya, bisa langsung mungkin menghubungi Bu Ratna langsung. Ya, boleh. Bisa ngobrol juga dengan Mas Yoga, mungkin dengan Mbak Sarah, mungkin dengan teman-teman yang lain yang sebelumnya memang sudah pernah mengikuti seleksi daripada relawan bakti BUMN.
Gitu. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas kasih. Reja, Mbak Sarah, terima kasih, Mas Yoga, terima kasih. Sama-sama Bu. Water and Renewable Energy Learning Center Desa Tirta 2. Inspiring Innovation.